Sangat puas sih sebenarnya. Bukan sebenarnya lagi puas, puas banget karena memang dari awal itu yang kita harapkan kan memang 340, 340 yang kita gaungkan gitu. Kita dari teman-teman dan juga eh ya yang mendukung kita lah sama ini gitu. Iya. Audio Jungle. Memfonis sebenarnya hukuman mati terhadap Yuda ya. Seperti Hmm. apa mungkin puas nggak sih dengan tuntutan JPU itu? Sangat puas sih sebenarnya. Bukan sebenarnya lagi puas banget karena memang dari awal itu yang kita harapkan kan memang 340, 340 yang kita gaungkan gitu. Kita dari teman-teman dan juga eh ya yang mendukung kita lah sama ini gitu. Iya. Tapi sepadan nggak sih dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh Yuda yang menghilangkan, mohon maaf, nyawanya Dante gitu? Ya untuk sekarang kalau misalnya jikalau tuntutan dari tim JPU itu memang dikabulkan oleh hakim, ya sepadan gitu. Tapi mau bagaimana saya serahkan semua ke yang maha kuasa sih gitu aja. Ya, kalau nantinya vonis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU nih, seperti apa mungkin, Bang? Ya kita akan mengajukan, yang pasti akan ada banding dari kedua belah pihak begitu. Ini kan baru tahap, ini masih jauh dari selesai sih sebenarnya gitu. Ya, andai nanti ya Yuda divonis 20 tahun, kamu puas atau kecewa nih? Ya kalau memang pun, ya pasti pertama kalau misalnya sepengalaman saya, jika ada tuntutannya sudah di 340 paling maksimal, mungkin tidak jauh dari itu gitu. Bukan berupa nominal, tapi berupa lebih ke apa ya, lebih ke hukuman yang memang seperti seumur hidup gitu ya. Tapi kalau untuk nominal saya rasa sih hampir tidak mungkin. Tapi kalau misalnya semua kan nggak ada yang nggak mungkin ya gitu. Kita akan tetap mengajukan banding karena ya ini seperti waktu kita ya berdiskusi lah dengan semua teman-teman tim gitu ya, mata dibalas mata gitu. Iya, oke. Eh, apa namanya, menurut kamu poin yang membuat JPU memberi tuntutan hukuman mati apa sih terhadap si terdakwa itu? Yang paling mungkin yang paling membuat ini semua mungkin dari ada keraguan dan setelah itu ngeflip out ya. Hmm. Itu saat penayangan CCTV. Hmm. Di situ memang ya waktu itu kan di saat saya dan Tamara itu di dalam, yang hanya yang saya diizinkan sama Tamara itu di dalam, itu memang ya jelas ya, memang jelas lah gitu. Saya normatif aja ya. Saya yang melihat waktu itu, melihat rekamannya aja waktu itu ya, di saat saya di BAP itu tidak sejelas waktu yang ditayangkan di langsung dari alat itu gitu. Boleh turun dikit mas? Ya. Segitu. Ada gue itu depan. Hmm. Tanggapan Mas Dimas nih tentang kubunya sana yang suka memancing keributan nih ketika sidang yang mungkin lebih Bukannya sengit. hobi ya dia. Hobi ya. Seperti apa? Hobi ya. Saya sih ya itu hak mereka lah. Mereka warga negara gitu kan ya. Mereka warga negara ya, mereka mereka menggunakan hak kebebasan berekspresinya gitu. Ya mungkin menggunakan hak kebebasan berekspresi dengan caranya ya seperti itu, ya itu hak mereka gitu. Asal tidak tidak ya tidak menyerang ini aja, tidak menyerang secara fisik aja sih gitu. Ya, menurut kamu itu orang bayaran Yuda atau mungkin orang tuanya atau seperti apa sih mungkin? Karena kan itu kan sidang yang harusnya nggak harus ada orang-orang itu ya gitu ya. Iya itu sebenarnya poinnya. Hmm. eh Pengadilan itu kan seharusnya kan tempat yang terhormat itu kayak.
bisa kita bilang itu kan itu adalah perwakilan dari nanti kita pengadilan di akhirat kan. Apakah pantas gitu, maksudnya dikelilingi oleh banyak banyak orang gitu. Dan ya kalau wartawan di situ ya memang pekerjaan kalian gitu ya mengikuti berita ini, dan selalu ya saya sangat berterima kasih ya selalu meng-up supaya ini tidak terjadi di kemudian hari gitu kan, kekerasan terhadap anak kecil atau lagi yang sampai menghilangkan nyawa gitu. Dan ini bukan kelalaian gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Sekarang sudah menjadi tuntutan gitu. Dan saya sebagai orang tua yang sudah kehilangan, ya apa ya, tidak sepantasnya sih. Jujur loh, saya dari awal persidangan, saya ya pihak dari bapaknya almarhum ya, dari awal persidangan sampai sekarang saya tidak pernah membawa puluhan orang, bahkan belasan pun, ataupun nominal di atas 6 itu nggak ada. Selalu saya, ayah, manajer saya, kalau dia sempat gitu ya, dia juga ada pekerjaan lain gitu, dia juga harus menghandle kantor juga. Terus belakangan ini mungkin teman saya gitu, saya nggak pernah tuh, maksudnya ya memang niat saya tuh tidak memancing keributan. Tapi kalau misalnya memang saya ditanya mau ketemu atau mau ngobrol, apa yang mau diobrolin gitu. Jadi ya untuk ya saya sih ya memang ini kali ya, memang udah ke ininya aja sih, ke ya kebiasaan dari sananya gitu. Iya. Kamu ngeliat nggak sih sosoknya keluarganya Yuda itu orang yang kuat gitu, latar belakangnya ngeliat seperti itu nggak sih, Mas? Mungkin kalau misalnya kuat atau enggaknya itu kan ya kalau saya sih nggak, masih sama-sama manusia sih. Saya cuma takut sama Allah aja. Itu sih. Selama dari awal sidang sampai sekarang nih ada intervensi nggak sih atau ancaman dari pihak sana? Ya, pasti ada lah. Ada ya? Pasti ada lah. Seperti apa sih mungkin, Mas? Via chat atau via telepon atau mungkin datang ke sini atau seperti apa mungkin? Via chat ada, cuman kan saya kan mau normatif aja, nggak mau berandai-andai. Ya beberapa kali juga ada yang ngikutin, juga ada segala macam. Tapi ya balik lagi, saya nggak mau berandai-andai. Cuman ya memang ya ada perasaan di situ aja. Bukan ya saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Cuman saya tipe tipe orang, mungkin ya yang saya rasakan, saya tipe orang yang list yang itu tuh ada di paling belakang dari praduga saya gitu. Jika memang ada, cuman saya merasa kayak memang waktu awal-awal, apalagi awal-awal saya mulai bersaksi ya, itu udah mulai adalah yang ngikutin segala macam, sampai saya parkir di parkiran juga ditungguin gitu ada. Tapi kalau yang bentuk chat itu ancaman seperti apa sih kalau boleh tahu? Mungkin sampai Lebih ke penghinaan sih, ke penghinaan. Dan saya juga yakin kalau misalnya saya buka chat saya lagi juga banyak, dan juga ada yang maksudnya ada ada dari mereka yang seharusnya kalau misalnya ini bukan ranah mereka untuk menjelaskan kronologi gitu, jelaskan aja gini nih di depan kamera, jelasin gimana kronologinya. Mungkin kan mas-mas juga berani gitu kan ke sana gitu, tanya apa kronologinya, kenapa terjadi keributan gini gitu, apa yang kalian bela, apa ya kalian stand buat apa gitu, kalian ini berdiri untuk siapa gitu. Kalau misalnya kalian berdiri untuk untuk harkat dan martabat keluarga kalian begitu, ya kalian ngomong secara ya dengan bermartabat juga, secara perilaku dan secara omongan gitu. Jangan ini digiring kemana-mana gitu. Ingat loh, ini terdakwa ini pembunuh loh gitu, jelas loh gitu, sudah didakwa gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya ada seperti ya
junior saya di musik gitu kan, bawa-bawa nama saya dan bawa-bawa nama-nama ya dari yang sekarang mungkin udah temen apa ya kakak-kakak saya yang udah umur 50-an atau 40 apa ke atas gitu yang di atas saya gitu. Apalagi mengait-ngaitkan ini dengan profesi musik saya, ya memang sudah kewajiban saya tapi bukan saya kaitkan. Saya sama memisahkan itu. Jadi tolong nggak usah bawa-bawa kami gitu sebagai pelaku industri yang mau udah lama di bidang musik ini gitu. Dan mereka juga nggak mau dikait-kaitkan juga gitu. Dan saya juga bilang ya udah gitu. Boleh dikasih lihat nggak sih mas chat yang mungkin ada ancaman gitu kepada? Sebenarnya saya sudah ngasih lihat ya. Hmm. Saya udah ngasih lihat. eh Cuman waktu itu kayaknya nggak boleh tayangin deh atau apa ya. Sebentar ya. Bisa ditutup aja gitu. Bentar. Sebentar ya. Ini dari ini Oh di DM ya? di DM Apa sih? Wah, tim IA terus Timnya maksudnya apa? tim Yuda Arfandi Tim. waktu saya bikin ini gitu kan. Ini udah saya kumpulin nih semuanya Oh iya buat gitu. Maksudnya nggak perlu kan kata-kata seperti Iya. ini gitu. Hmm. Ya kamu ini saya belum tahu dia siapa. Pas saya tanya ke Tamara ini siapa, Tamara tahu nggak taunya. Oh tahu? Loh ini adeknya nih gitu. Oh akun adanya. Nah akun adeknya makanya saya samperin. Maksudnya apa ngomong seperti itu? Ya, inget loh, maksudnya ya susah juga sih ya mas ya. Hmm. Masalah umur juga kita kan jauh gitu. Itu nyamperin dia pas di persidangan ada? Iya ada. Saya cuma mau nanya kenapa ngomong seperti itu. Hmm. Dan apa ya kan jadi pertikaian yang terakhir dengan keluarga mantan istri saya itu kan sampai fisik ya, sampai ada yang terterikan jilbab segala macem. Itu mantan mertua saya tuh ngomong kalau mau ngomong langsung ke Mas Angger gitu. Hmm. Karena kan Mas saya kan di sidang kan nggak pernah mau buat keributan. Hmm. Gitu. Saya tahu, maksudnya saya tahu apa ya? Saya tahu contempt of court segala macam gitu. Saya tak nggak mau ada ini gitu. Tapi di saat ngomong, "Ya udah mana orangnya sini?" Ya udah saya samperin. Gitu. Di sidang aja gitu. Maksudnya saya juga tahu kok saya ditungguin di luar segala macam. Di keseharian saya juga saya tahu gitu. Cuman apakah itu perbuatan ya saya cuma rakyat biasa lah gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu aja. Mas yang kamu tahu profesi terdakwa itu apa sih? Gak tahu saya malah. Nggak tahu malah. Iya, dan saya juga nggak nanya sama Tamara juga sih. Saya cuma taunya ya udah. Hmm. Emang pacarnya dia udah gitu aja sih. Iya nih. Waktu kan sebelumnya juga dia apa namanya red flag juga ya karena punya kasus sama Rico Valentino sama Putra Siregar nih. Jadi anggap menang. Padahal kan Putra juga pengusaha tajir nih. Kenapa dia bisa kalah gitu? Apa yang kamu lihat gitu? Apa emang orang tuanya punya power juga di pemerintahan gitu sehingga ya Putra Siregar dan itu juga yang punya istilahnya punya power bisa kalah juga dengan dia gitu. Pandangan kamu seperti apa melihatnya? Kalau itu kan kita berbeda ranah ya. Ranah ya bukan maksudnya. Kalau untuk mereka itu mungkin itu hak apa ya? Hak dan kewajiban mereka lah untuk melanjutkan kasus ini atau enggak gitu. Cuman ya bisa dilihat dari situ. Ya akhirnya ya PS dan teman-temannya gitu yang yang di penjara gitu kan. Ini bukan masalah power, cuman masalah hukum di negeri kita itu saya harap dengan ini kan tidak wajar anak kecil kehilangan nyawa gitu kan. Apa masih ada yang tidak bermoral gitu ya. Masih menyebutkan ini tuh bukan perlakuan yang sadis. Coba dibalikin ke mas-mas semua. Mas punya anak lagi lucu-lucunya gitu. Lagi ya apalagi saya
Saya tuh kan baru tahu kalau Tamara itu dipukulin segala macam itu sama terdakwa itu kan di pertengahan sidang gitu. Saya juga kecewa juga sebenarnya. Ini kok jadi kemana-mana gitu. Tapi untung aja saya mengurungkan niat untuk tidak ngobrol lagi sama Tamara itu pas sudah tengah-tengah. Saya oh nih harus, kita memang harus, kayaknya harus jangan 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 bertikai gitu, karena itu yang mereka mau gitu, karena mereka menggiringnya kan ini kan ke pribadi gitu kan. Padahal sebenarnya pribadi saya dengan sama Tamara ya biasa aja gitu, sampai tadi saya masih chatan sama dia kok gitu. Dia keselnya itu aja kok, profesi kamu dibawa mas kata gitu, terus ini kamu dibawa gini-gini, udah itu biar aku yang ngurus gitu. Iya. Eh, kamu yang kamu lihat Tamara ini nggak sih, ada penyesalan dari Tamara nggak sih, mungkin pernah pacaran sama dia gitu sehingga anaknya dan anak kamu juga bisa hilang nyawanya, yang kamu lihat ada penyesalan di Tamara? Ya penyesalan pasti ya sebagai orang tua ya. Cuman kalau mungkin untuk kedepannya cara cara kita move on itu kan berbeda mungkin. Jadi kalau saya lebih ke janji saya ke anak saya, bapak bakal, ya bapak akan mengakhiri ini semua gitu demi kakak gitu ya. eh Kalau ya Tamara, saya yakin juga Tamara punya prinsip yang seperti itu kok gitu. Tamara pasti juga menyesal juga, ya mungkin ada beberapa, ya mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa dijabarkan gitu yang membuat Tamara ya terlihat seperti sekarang gitu. Ya saya juga, cara orang move on kan berbeda gitu. Mungkin saya lebih ke arah yang tenang ya, karena ya seperti Mas tahu juga saya banyak juga kehilangan orang di tahun ini gitu kan, termasuk ibu saya gitu. Iya. Kalau Mas Dimas sendiri kapan sih terakhir ke makam Dante mungkin untuk? Kalau ke makam Dante itu saya mungkin udah agak lama kali ya gitu, karena kan kalau ayah dan ade emang hampir tiap hari gitu. Kalau saya masih apa ya, karena maintenance itu kan bisa diatur lewat apa, lewat lewat orang saya yang di sana gitu. Cuman kalau misalnya ke makam Dante itu memang apa ya, sampai sekarang tuh saya masih kayak ini bapak beresin dulu nih ini gitu. Malu, maksudnya saya malu gitu kalau misalnya saya kesana nggak bawa apa-apa gitu. Iya. Sering dimimpiin Dante sih atau mungkin pernah gitu dimimpiin Dante? Itu yang tadi saya cerita itu 2 hari sebelum ibu saya meninggal. Dante di situ ngomong ya, bapak jangan sedih, bapak jangan sedih. Saya nggak tahu itu, saya cukup skeptis sama hal seperti itu ya gitu ya. Tapi 2 hari setelah saya mimpi itu, ibu saya meninggal. Tuh. Kalau kamu sendiri punya nggak sih barang atau apa gitu yang punya Dante yang sampai sekarang kamu simpen gitu, ada nggak? Ada gitarnya ada cuman di bawah. Saya simpen lah itu. Gitar ada, gitar lele. Jadi gitar kecil gitu nih, gitar Dilo, terus sama foto-foto Polaroid Dante gitu. Masih ya. Iya. Ini nggak sih apa namanya, ada nggak sih impact dari Dante yang sudah nggak ada nih untuk kedepannya kamu jadi nggak semangat gitu, atau impact ke apa namanya mental kamu gitu, dan apa ya, memulai hidup baru lagi gitu. Hmm. Oh, Jadi apa kurang impact dari semua ini ya? Ya gini, intinya kita kan semua harus belajar dari apa yang terjadi sama yang kita minta terjadi gitu ya. Kalau ini kan nggak, saya kan nggak minta terjadi gitu. Dari semua kehilangan saya sih ya, yang saya belajar ya, ya dekatkan diri aja sih sama Tuhan sih gitu. Yang pasti juga ya hidup ini cuma apa ya, cuman sebentar lah gitu. Tempat bersenda gurau aja. Kalau hubungan kamu dengan Tamara sekarang seperti apa? Oh baik baik baik, sangat baik kok, sangat baik. Dengan calon istri saya juga baik juga. Tuh. Ya. Seberapa hancur sih perasaan kamu nih pasca mungkin ditinggal Dante? Wah hancur ya, hancur pasti ya, hancur lah. Awal-awal tuh hancur banget. Karena kan saya waktu Dante ditenggelamkan itu saya lagi flu gitu. Dan apa, dan itu tuh paginya tuh anak saya tuh masih masih VN saya, bukan pagi, kayaknya siang deh. Siang itu masih nge-VN saya. Ini saya setel nggak apa-apa ya? Masih ada.
Jam setengah 11 ini masih. Kan sih. Bapak lagi tidur ya? Angkatlah, Bapak. Masih tuh, dia masih ngirim ini. Itu dari HP Tamara ya? Enggak, HP yang saya beliin buat anak saya. Oh gitu. Ya. Tuh. Terus saya balas saya balas habis itu saya telepon nggak diangkat. Ini kayaknya udah mulai dijemput nih. Saya bilang bapak sakit. Tuh. Biasanya kalau dia biasanya kalau saya udah chat gini habis itu telepon. Gitu kan saya bingung kok nggak nelpon gitu. Saya tunggu sampai sore, ya sore ada kabar itu. Itu sih. Tadi awalnya sempat minta jemput sama kamu ya? Atau emang udah ada jadwal jemput? Oh, ini baru pulang dari rumah saya. Oh, Dia baru pulang. Memang setiap hari kita tuh hubungan terus. Gitu, kita voice terus, kita frekuensi lah, sering lah. Misal kayak di sekolah kenapa gitu, ngobrol sama saya. Tuh. pesan buat Yuda dong atau terdakwa nih? Ya pesannya ya terima aja lah. Kalau memang ya terima aja ya. Semua yang Anda lakukan ya terima aja. Nanti hukumannya seperti apa. Kalaupun nanti di dunia nggak bisa dihukum, saya harap kamu dihukum di akhirat lah. Seberat-beratnya, paling berat gitu. Oke, boleh nggak sih Mas nunjukin barang yang Dante punya? Oh, di kamar lagi berantakan banget. Ada iya, soalnya kan bentar lagi kayaknya gue kan mau ini. Terus udah mulai barang-barang ini bini gue udah mulai dipindahin ke sini. Gitu. Oke, cukup. Oke, kan. Nah, Sip. juga udah ini namanya. Dari pagi udah ngomong. Agenda kedepannya apa sih? Setelah tuntutan? Kamis depannya berarti udah putusan. Kalau sesuai jadwal. Oh, cepet berarti ya? Kamis depan gue ke Kamboja lagi. Oh iya. Bisa datang. Putusannya hari apa tuh? Jumat? Kamis ya? Nggak bisa. Bisa. Tanggal 3 putusan. 3 Oktober. Hari apa tuh? Kamis? Kamis. Oh, Anda ya. Oke, Mas, agenda ke depan mungkin sidangnya setelah tuntutan nih apa sih mungkin? Kalau normalnya sih ini ya, normalnya itu next itu pledoi, setelah itu kesimpulan, setelah itu putusan, gitu. Kemungkinan kalau memang ini speedy trial ya, bukan trial, ya. Kalau memang ini memang dipercepat gitu ya. Kamis itu pledoi, Senin itu kesimpulan, Kamis depan udah putusan. Ya berharap aja cepet-cepetnya sih. Itu dari 3 agenda sidang itu kamu akan datang terus untuk memantau perkembangannya? Disarankan sih nggak datang sebenarnya, cuman pasti datang kok pas putusan. Gitu. Putusan ya? Ya, jangan borong banyak ya, takut. Ya, ini nggak sih deg-degan nggak sih untuk menyambut hasil putusannya nanti gitu? Ini masih panjang, soalnya kan ini kan kalau ingkrah itu kan kalau udah di tingkat ini kan, udah di tingkat kan ada masih banyak lah, masih ada banding, masih ada kasasi, gitu. Jadi masih panjang. Gitu. Setelah putusan nantinya juga. Iya, pasti kedua belah pihak kalau nggak puas pasti ini. Audio Jungle.